Tiba-tiba airnya ngalir lagi. Langsung takut semua. Habis itu aku nanya sama Ika. Itu di kosan sebelah yang kemarin kita sempat lihat kuntilanak. Kenapa dia sampai pingsan? Apa karena dia shock, kaget, atau emang dia punya indera keenam yang bisa lihat makhluk halus? Jadi energinya langsung terkuras gitu. Ternyata benar, dia emang bisa lihat sesuatu dari kecil. Katanya sih dia sudah berobat. Sudah lama dia udah gak lihat hal yang aneh-aneh kayak gitu. Nanti pas kuliah, baru dia lihat lagi. Aku langsung takut dong. Ini aku tidur sama dia nih. Sama orang yang bisa ngelihat makhluk halus. Ini bentar malam kalau ada kepala lagi yang ngegantung di situ, aduh, aku udah mulai was-was lagi. Untung sampai pagi nggak terjadi apa-apa, aman, terkendali. Aku bersyukur sih, serius. Tapi ternyata itu baru awal. Malam-malam berikutnya, kita selalu diganggu. Kadang jam 3 malam, jam 4, itu sering. Aku berulang kali dengar ada suara piring, sendok, gelas yang di dapur itu bunyi. Kayak ada orang yang lagi makan di dapur, atau lagi cuci piring. Tapi pas aku ngecek ke dapur, gak ada apa-apa. Piring tetap di tempat yang biasa, gelas juga sama, sendok sama. Gak ada tanda-tanda tikus atau kucing yang baru lewat. Sama sekali gak ada. Aku diam aja, balik ke kamar, lanjut tidur. Aku, Sukma, dan Ika, kita punya kebiasaan sebelum tidur harus wudhu dulu. Jadi malam itu Ika sudah wudhu, Sukma sudah, aku belum. Kita begadang buat tugas. Ya, tugas kita ini masih pakai mesin ketik sesuai dengan jurusan. Jadi ada aturan dari kampus, nggak bisa pakai laptop, nggak bisa print, harus pakai mesin ketik. Jadi kita gantian-gantian kan. Nah, Ika sudah selesai, Sukma sudah, terakhir aku. Itu udah larut, sekitar jam 2 malam. Ika sama Sukma udah asik tidur, udah nyenyak tidur dalam. Nggak ada suara-suara apa-apa. Ya, aku pelan-pelan jalan ke dapur. Jadiin kran, terus ambil wudhu. Kok aku ngerasa seperti ada orang yang sedang berdiri di samping kiri aku. Tapi aku sadar, saat itu nggak ada siapa-siapa. Aku sendirian di situ. Selesai wudhu, aku langsung cepat-cepat balik badan. Terus aku jalan nunduk, nggak lihat kiri kanan. Aku nunduk sampai ke kamar. Besok pagi kita ke kampus. Di kampus aku cerita ke Ika. Aku bilang ke dia kalau aku mulai rasa ada hal yang gak beres dengan diriku sendiri.
aku mulai terganggu dengan hal-hal mistis. Mulai dari ketemu kuntilanak di kosan temannya, sampai sekarang aku merasa diganggu oleh makhluk lain. Jujur saja mulai saat itu, aku mandi aja nggak lama-lama, dan paling takut kalau masuk ke toilet. Aku mulai takut kamera. Aku takut kalau lagi bercermin. Waktu itu aku merasa sangat terganggu, sangat terganggu sekali dengan makhluk-makhluk gaib. Ditambah lagi, tanpa sepengetahuan aku, Ika datengin adik kelasnya yang indigo. Ini jelas-jelas lebih parah dari Ika. Ini orang, dia baru lihat kita aja, dia udah tahu. Kamu orangnya begini, kemarin kamu kesini sama si ini. Ya Allah, Ika. Baru kuntilanak sama bayang-bayang aja aku udah takut. Ini malah dia datangin orangnya langsung yang bisa ngeliat. Ya udah, dia langsung bilang, di kosan ini emang ada penghuninya. Satu di belakang tempat cuci piring. Ada juga yang di toilet. Ini di kamar ini juga ada. Tuh dia biasa keluar dari plafon itu. Kamu juga lihat kan? Iya, aku juga lihat kalau itu. Ini dua indigo, pembahasannya apa? Coba, ya Allah. Aku ngeliat mereka berdua santai-santai aja. Aku di sini udah kayak es batu, dingin, gugup. Udah selesai, diramal ini, ramal itu, lihat ini, lihat itu. Dia keluar mau pulang. Sampai di depan pintu dia bilang lagi, tuh ada anak kecil yang lagi liatin kita. Dia duduk tuh di situ. Ketawa-ketawa lagi. Ya Allah, ini orang nggak bisa diam apa? Aku tambah takut kan. Ini udah nggak pakai tunggu lama. Siang kita dikasih tahu kalau ada ini dan itu, malamnya langsung kejadian benar. Kak Jen yang sasaran. Kamarnya Kak Jen kan dekat toilet, di depan dapur. Kak Jen kan di kamar. Dia dengar ada air yang ngalir. Dikiranya ada yang mandi atau cuci piring gitu. Ternyata nggak ada. Habis itu stop. Dia ngalir lagi. Stop lagi. Takut kan? Ya udah, Kak Jen jalan di depan ruang tamu, ada aku, Ika, Sukma, Kak Ica lagi nelponan di luar teras. Kak Jen nanya, tadi ada yang ke dapur nggak? Ada yang sampai jalanin air terus lupa dimatiin? Nggak ada. Kita dari tadi di sini kok. Belum ada yang ke dapur. Kak Ica juga dari tadi nelponan di luar sama pacarnya. Emang kenapa? Diam. Kita diajak duduk semua. Terus kita cerita pelan-pelan. Ya Ika bilang tadi ada yang datang, temannya datang. Terus dia lihat, katanya emang ada penghuni di kosan ini, tapi mereka baik-baik. Palingan kalau ada yang aneh, yaitu mereka cuma main aja. Iya, main. Cuma main.
kita panggil Kak Ica masuk, nutup pintu. Ya kita lanjut cerita lagi. Kasih tahu kalau ada kejadian-kejadian aneh yang kita rasa di kosan ini. Tapi kita bisik-bisik, nggak berani cerita besar-besar. Tiba-tiba airnya ngalir lagi. Langsung takut semua. Ya, Kak Jen bilang, ya udah sini kita sama-sama cek ke belakang. Siapa tahu tadi ada yang lupa matiin kerannya kan. Siapa tahu tadi emang airnya lagi gangguan. Ya udah kita pelan-pelan jalan ke dapur. Terus ya kita suruh Kak Jen yang coba nyalain lagi airnya. Ternyata ya biasa-biasa aja, nggak ada yang lupa matiin air atau gimana, nggak ada. Ya udah kita matiin lagi. Jalan lagi ke ruang tamu, duduk-duduk, cerita-cerita. Tiba-tiba airnya itu ngalir lagi, tapi ini deras, langsung deras. Kita teriak. Kita udah dorong-dorong tuh di depan pintu. Tangganya lumayan kecil kan, jadi kita saling dorong-dorong, untung nggak ada yang jatuh. Sampai di tangga tuh kita langsung diam sambil lihat-liatin. Terus Kak Jen bilang, kita panggil bunda aja yuk, gitu. Kita kasih tahu kalau ada yang aneh di kosan. Tapi Kak Jen nggak mau. Soalnya ibu kos kan belum lama melahirkan. Ada anak kecilnya kan, jadi kasihan kalau dibangunin. Waktu itu emang udah larut. Udah jam 12 malam. Pasti orang-orang udah pada tidur. Ya tapi mau bagaimana? Kita semua takut kan? Ya udah kita panggil ibu kos. Ibu kos buka pintu, naik. Kita ceritain kalau tadi ada air yang ngalir sendiri. Ya ibu kos nggak percaya lah, karena selama ini nggak pernah terjadi kejadian yang seperti itu. Ibu kos nggak percaya. Jadi beliau ngecek lagi di dapur. Sambil marah-marah juga dikasih tahu. Karena beliau nggak percaya, kita langsung disuruh masuk tidur, kunci pintu. Baru disuruh kunci pintu, airnya ngalir lagi. Kita langsung teriak, lari lagi keluar. Ibu kos bingung kan. Jadi beliau langsung turun, panggil Pak Kos. Ya udah Pak Kos naik, kita diamankan. Terus ditanya, ini kenapa tiba-tiba ada kejadian kayak begini? Jen, Ica, pernah nggak selama kalian ngekos di sini, sudah sampai berapa tahun di sini, kalian pernah nggak ada kejadian-kejadian kayak begini? Nggak pernah, Bu. Rin, Sukma, Ika, ini kenapa baru kalian yang datang ngekos di sini? Tiba-tiba sudah ada hal yang aneh kayak begini. Ya kita diam, bingung juga mau jawabnya gimana. Terus ditanya lagi, di antara kalian ada yang bisa ngelihat nggak? Yang bisa lihat makhluk halus, makhluk gaib? Ada nggak? Ya udah, aku bilang, Ika, Bu. Dia bisa ngelihat sesuatu.
pantes. Ini karena kamu bisa ngeliat. Jadi mereka sengaja. Ya semua kosan dimanapun itu pasti ada penunggunya, tapi di sini selama ini nggak pernah ada yang begini. Ya udah, kita disuruh masuk tidur. Pak kos sama ibu kos balik. Kita kunci pintu. Terus ini yang lucu. Kita nggak berani tidur sendiri kan di kamar. Kak Jen dan Kak Isya nggak berani juga. Jadi malam itu kita tidur bareng berlima di kamarnya Ika. Kamar aku sama Sukma paling kecil. Jadi nggak bisa. Satu-satunya kamar yang bisa muat kita berlima ya cuma di kamarnya Ika. Padahal di kamarnya Ika itu yang paling seram. Ya tapi mau gimana lagi? Nggak mungkin kan kita tidur di ruang tamu. Yang ada malah ada yang kesurupan. Jadi malam itu kita tidur berlima pertama kali. Kita tidur sambil meluk Alkitab masing-masing. Kak Jen tidur, di sampingnya itu ada Injil. Ya, yang lain kita meluk Al-Quran dong. Ini sebenarnya cerita horor ya. Harusnya tuh menyeramkan. Tapi ya mau gimana? Nyatanya ya memang begini. Dari situ akhirnya kita yang kurang akrab jadi akrab. Positifnya di situ sih. Ya udah, sampai di sini aja ya ceritanya. Terima kasih udah mau dengerin. Bye.